Nilcomers, kalian tuh udah pada tahu belum sih apa arti dari term dan juga logical fallacy? Kalau belum, bersama saya Riza Karinda, mari kita bahas bersama. Berbicara mengenai definisi dari term adalah kata atau istilah yang mempunyai makna berdasarkan konsep atau ide yang diungkapkan melalui bahasa. Atau lebih singkatnya, term adalah kata atau istilah yang memiliki makna. Berbicara soal term itu banyak sekali jenisnya, dan jika dilihat dari luasnya, term itu dibagi menjadi dua, yakni ada term umum dan term khusus. Untuk term umum digunakan untuk menggambarkan sebuah kelompok sebagai satu kesatuan. Contohnya adalah rakyat Indonesia ataupun keluarga cendana. Dan yang kedua adalah term khusus. Term khusus ini digunakan untuk menunjuk satu objek saja atau himpunannya hanya terdiri dari satu anggota saja. Contohnya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Sekarang saya akan memberikan contoh term yang berdasarkan artinya. Di sini saya akan menjelaskan dua jenisnya, yakni pertama term univox dan term equivox. Untuk term univox artinya adalah term yang memiliki arti dan bunyi yang sama. Contohnya adalah karyawan. Sedangkan untuk term equivox yakni di mana term itu memiliki bunyi yang sama tapi artinya tuh beda. Contohnya adalah sakit. Sakit bisa merujuk pada sakit yang fisik ataupun sakit perasaan atau sakit hati seperti yang sering terjadi dan dialami oleh teman-teman semua. Nah, setelah kita mengetahui terkait apa itu term dan juga jenis-jenisnya, maka marilah kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni terkait dengan logical fallacy atau sesat pikir. Logical fallacy adalah kesalahan penalaran, teman-teman, yang menyebabkan kesimpulan yang diambil itu tidak valid atau tidak sah. Contohnya adalah siswa dan siswi mengalami keracunan makanan karena makan menggunakan tangan dan tidak terbiasa makan menggunakan sendok. Nah, ini adalah suatu bentuk kesalahan berpikir atau logical fallacy dengan jenis argumentum ad hominem. Karena kritik yang diberikan malah menyasar pada kebiasaan siswa dan siswi yang makan menggunakan tangan, bukan fokus terhadap penyebab sebenarnya keracunan makanan, yakni kualitas makanan yang dikonsumsi oleh siswa dan siswi tersebut. Untuk menghindari kita dari logical fallacy atau sesat pikir, maka marilah kita melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa berpikir secara kritis dan juga menganalisis setiap argumen yang disampaikan. Jadi kita tidak terima mentah-mentah atas argumen yang diberikan kepada kita. Dan juga tetaplah terbuka pada setiap pembelajaran, dan yang paling penting adalah meningkatkan kemampuan logika kita. Dengan begitu kita akan terlihat lebih kredibel, kemudian komunikasi yang kita lakukan akan menjadi lebih efektif sehingga kita tidak akan terjerumus pada logical fallacy. Demikian penjelasan saya terkait apa itu term, jenis-jenis term, dan logical fallacy. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you di video-video berikutnya. Bye!